burden sharing ala Prabowo dan Jokowi, apa bedanya? Pada masa pandemi 2020 hingga 2022 yang lalu, pertama kali diperkenalkan istilah burden sharing oleh pemerintahan Jokowi. Kini di era Prabowo, untuk program Koperasi Merah Putih dan Perumahan Rakyat, istilah burden sharing kembali muncul. Apa beda keduanya? Apa pula dampaknya? Pada era Jokowi, lockdown pandemi memukul hampir semua sektor ekonomi. Pendapatan pajak anjlok karena aktivitas ekonomi turun drastis akibat lockdown. Pengeluaran melonjak tinggi untuk biaya vaksin, masker, karantina, dan berbagai subsidi. Dalam situasi ini, untuk menutup defisit besar pemerintah harus menerbitkan obligasi, tapi masalahnya pasar belum tentu mampu menyerap. Atau bisa saja minta imbal hasil atau yield yang tinggi sekali, sehingga akan menjadi beban besar untuk tahun mendatang. Solusinya berbagi beban, atau burden sharing, dengan Bank Indonesia. Pemerintah terbitkan obligasi, BI yang beli pada imbal hasil yang di bawah rata-rata pasar. Karena BI bisa cetak uang, nominal tidak jadi soal. 2020, 473 triliun rupiah. 2021, 225 triliun rupiah. Dan 2022, 224 triliun rupiah. Total 900 triliun rupiah. Untuk yang awam soal bank sentral, BI dianggap cetak uang jika beli obligasi pemerintah di pasar primer alias IPO atau saat lelang. Sementara kalau beli di pasar sekunder, alias beli dari bank, asuransi, dana pensiun, reksadana, institusi asing, adalah operasi pasar biasa. Dalam burden sharing 2020-2022, BI langsung beli di pasar primer, dengan suku bunga rendah sesuai kesepakatan dengan pemerintah dan berhasil membantu negara menghemat 30 triliun rupiah. Apakah praktek cetak uang seperti ini tidak membuat nilai uang menurun? Saat pandemi, praktek di atas dilakukan banyak negara sehingga dianggap normal. Indonesia termasuk salah satu yang paling cepat pulih, defisit APBN terus mengecil dan berhasil di bawah 3% sejak 2022. Era Prabowo tidak ada krisis pandemi seperti 2020-2022 lalu, tapi demi mendukung program Koperasi Merah Putih dan Perumahan Rakyat. Karena tidak ada undang-undang yang baru, maka sesuai dengan ketentuan, maka BI tidak bisa beli dari pasar primer. Kalau tidak beli dari pasar primer, maka BI tidak cetak uang, ini perbedaan pertama. Dari mana uangnya? BI sudah memiliki dana likuiditas sendiri, ibarat membongkar tabungan yang sudah ada. Karena tidak cetak uang, tidak ada dampak ke inflasi sangat minimal. Perbedaan kedua, burden sharing Jokowi jadi bantuan langsung tunai, masker, vaksin, APD yang jadi barang dan habis